Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-6 kita pada hari ini, di perkuliahan perkoperasian yang diampu oleh Ibu Mentari Ritonga, SPD MPDE, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi, jenis, bentuk, dan cara perjenjangan koperasi. Sebelum mendalami materi lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Vigo dari Fielsyah, yang kedua Harndika Vanzani, yang ketiga Mawaddah Dwi Putri, dan yang keempat Merlin Christine Zebua. Materi yang kita bahas pada sore hari ini ialah jenis-jenis koperasi, bentuk-bentuk koperasi, perjenjangan koperasi. Jenis-jenis koperasi berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1959, berdasarkan keanggotaan dan kepentingan ekonomi, berdasarkan jenis usahanya, dan berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959, koperasi terbagi 7, yakni koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan atau industri, koperasi simpan pinjam, dan koperasi konsumsi. Pada pasal 3 peraturan pemerintah ini, koperasi dibagi menurut anggotanya dan juga jenis usahanya. Dicontohkan juga koperasi desa. Koperasi desa adalah koperasi yang beranggotakan penduduk-penduduk desa dan memiliki jenis usaha yang bermacam-macam. Yang kedua, berdasarkan keanggotaannya dan kepentingan ekonomi. Koperasi terbagi 3, yakni koperasi sekolah, merupakan koperasi yang berada di sekolah maupun perguruan tinggi. Koperasi pasar merupakan koperasi yang beroperasi di pasar dengan anggota pasar. Yang ketiga, koperasi unit desa atau KUD, merupakan koperasi desa yang anggotanya orang-orang desa tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mawaddah Dwi Putri. Selanjutnya yaitu koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Di dalam koperasi simpan pinjam ini, mereka menyediakan pinjaman uang sekaligus tempat menyimpan uang, di mana uang pinjaman ini berasal dari dana yang telah dikumpulkan bersama oleh para anggotanya. Yang kedua, koperasi serba usaha. Di dalam koperasi serba usaha ini berjalan beberapa usaha, di mana bentuk usaha tersebut dapat berupa gabungan dari koperasi produksi dengan koperasi konsumsi, gabungan dari koperasi produksi dengan koperasi simpan pinjam, dan juga gabungan koperasi konsumsi dengan koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi konsumsi, di mana di dalam koperasi konsumsi ini tersedia barang-barang kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Kelebihannya adalah koperasi konsumsi ini menyediakan barang yang lebih murah dibandingkan harga barang yang terdapat dari toko lainnya. Karena koperasi konsumsi ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Yang keempat, koperasi produksi, di mana koperasi produksi ini berfungsi untuk membantu proses produksi para anggotanya, yaitu menyediakan bahan baku dan juga menyediakan alat yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Selanjutnya yaitu koperasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, koperasi primer. Di dalam koperasi primer ini, minimal anggotanya terdiri dari 20 orang dan juga memenuhi syarat anggaran dasar dan tentunya memiliki tujuan yang sama antar anggotanya. Yang kedua, koperasi sekunder, di mana jenis koperasi ini terdiri dari gabungan koperasi primer dan memiliki cakupan kerja yang sangat luas. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas bentuk-bentuk koperasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959, bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara pemusatan, penggabungan, dan perindukan. Berdasarkan Pasal 13 Bab 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 1959, bentuk-bentuk koperasi terbagi atas 4. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang dibentuk minimal 20 orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Koperasi primer atau koperasi desa ini berkedudukan di desa-desa yang ditumbuhkan dengan koperasi. Contoh dari koperasi primer ini yaitu koperasi unit desa, koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi jasa, koperasi pensiunan, dan sebagainya. Bentuk koperasi yang kedua yaitu koperasi pusat. Koperasi pusat merupakan koperasi yang terdiri dari minimal 5 koperasi primer yang berbadan hukum. Koperasi pusat ini berkedudukan di daerah tingkat 2. Contoh dari koperasi pusat ini yaitu pertama, Pusat Koperasi Unit Desa atau Puskut. Yang kedua, Pusat Koperasi Batik. Yang ketiga, Pusat Koperasi Pegawai Negeri atau PKPN. Yang ketiga, Koperasi Penggabungan. Koperasi penggabungan merupakan koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi pusat yang berbadan hukum. Koperasi penggabungan berkedudukan di daerah tiap-tiap tingkat 1. Contoh dari koperasi penggabungan ini yaitu yang pertama, Gabungan Koperasi Batik Indonesia atau GKBI. Yang kedua, Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI. Yang ketiga, Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia atau GKPI. Bentuk-bentuk koperasi yang terakhir yaitu koperasi induk. Koperasi induk merupakan koperasi yang terdiri dari minimal 3 koperasi gabungan yang berbadan hukum. Bentuk koperasi induk ini berkedudukan di ibu kota negara. Koperasi tingkat induk yang berkedudukan di Jakarta yaitu antara lain Induk Koperasi TNI Angkatan Darat atau Inkoppat, yang kedua Inkopal, yang ketiga Inkopau, Inkopol, dan Bank Umum Koperasi di Indonesia atau Bank Bukopin. Sekian dari penjelasan saya, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Hardika Panzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardika Panzani. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang perjenjangan koperasi. Perjenjangan koperasi itu ada 3. 1. Perjenjangan dengan sistem federasi dan kebalikannya. 2. Perjenjangan dengan sistem sentralisasi dan kebalikannya. 3. Hybrid mixture. Pada sistem federasi, masing-masing koperasi primer atau koperasi lokal tetap mempunyai wewenang penuh. Sedangkan pada sistem sentralisasi, pada dasarnya merupakan suatu perluasan ruang lingkup dari koperasi lokal atau merupakan penarikan wewenang yang dimiliki oleh koperasi lokal ke atas sebagai konsekuensi dari perluasan ragam tersebut. Sedangkan hybrid mixture maksudnya campuran dari sistem koperasi federasi dan sistem koperasi sentralisasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kebaikan yang dimiliki oleh sistem-sistem koperasi. Yang pertama dari sistem federasi. Pada sistem federasi terdapat beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu 1. Kekuasaan, pengawasan, serta kepentingan dan tanggung jawab tetap di tangan koperasi primer atau koperasi lokal. Selanjutnya, karena federasi itu dibangun dari bawah, peranan dari koperasi primer yang mandiri itu tetap diakui. Selanjutnya, hubungan antar anggota relatif lebih mudah diadakan dan dapat dipertahankan baik melalui koperasi primer yang telah mapan maupun melalui federasi koperasi yang bersangkutan atau koperasi sekunder. 4. Pendanaan bagi usaha koperasi dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui simpanan-simpanan
dan melalui penjualan saham kepada koperasi lokal. Selanjutnya yaitu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem sentralisasi. 1. Dapat diorganisir dalam waktu yang relatif singkat. 2. Sangat bermanfaat dalam kasus di mana penguasaan yang ketat sangat dibutuhkan. 3. Menjamin pengurangan dan penurunan biaya. 4. Mempunyai daya tawar yang lebih baik, khususnya bagi koperasi pemasaran. 5. Dengan sentralisasi, usaha menjadi relatif lebih besar, sehingga koperasi tersebut dapat menikmati economic of scale. Selanjutnya itu, dari segi manajemen, sistem sentralisasi ini yang diikuti dengan sentralisasi pengambilan keputusan mengandung aspek positif, karena pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, berpandangan jauh ke depan, dan berwawasan luas. Selanjutnya itu hybrid mixture, merupakan gabungan antara sistem federasi dan sistem sentralisasi. Tentunya, pada sistem ini mempunyai kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan yang lebih lengkap atau komplit dibandingkan dengan satu sistem saja. Sehingga sistem hybrid mixture ini jauh lebih baik daripada satu sistem federasi saja atau satu sistem sentralisasi saja. Baiklah, hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.